janda bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit yang teramat parah, nyawanya pun hampir melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota, karena saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Ibu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menunjukkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua, kini ia jalani terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberikan kabar bahagia kepada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan pulang?" rintinya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian, suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia memeluk erat,
ia takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk wanita tua rentang yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku?" ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas dari istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande rupanya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir menangis dan sakit hati. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dulu disayang tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu ia menengadahkan tangannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Kutuklah ia menjadi batu," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelenggar. Saat itu juga kapal Malin hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok harinya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah kayu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela itu berenang-renang ikan teri belanang dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan cerita